Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama. Ini saatnya Allah tak bangkit.
bergerak, amin, ke timur, selatan, dan ke utara. Ambillah sabitmu, mari lompat yang tinggi, siap meloncat, hey, masuk dalam tuayan besar, masuk dalam tuayan besar. Sekali lagi katakan, masuk dalam tuayan besar. Beri pujian pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, mari sama-sama katakan, Kau nyata, nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya lama kaya lama si, dia lama kaya lama si. Ya lama ya lamu, ya lama ya lama ya lama ya lamu. Ya lamu ya lamu. Ya lama kaya lamu. Ya lamu. Ya lama kaya lamu. Ya lamu. Ya lama kaya lama si, dia lamu. Dia lamu. Kau yang jadi harapan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong
dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 4 kebenaran tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca dari pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama firman Allah yang diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam nas ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa selain dibaptis dengan air, mereka juga perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu, mari kita segarkan ingatan kita dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai 4 kebenaran tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan dan terjadi setelah pengalaman keselamatan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, satu pribadi dari sorga, Allah Maha Kuasa yang bernama Roh Kudus mulai berdiam di dalam kita. Tuhan Yesus menyebut peristiwa ini sebagai dilahirkan kembali. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Peristiwa dilahirkan kembali juga disebut sebagai dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada malam hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Kita baca dalam firman Allah, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Alkitab mencatat bagaimana pada hari Minggu Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya berkumpul di ruang yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus yang bangkit dari antara orang mati berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi pada malam hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid Yesus telah menerima Roh Kudus seperti yang kita terima pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Hal ini digenapi pada hari Minggu Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus dan mulai didiami oleh Roh Kudus ketika seseorang mulai percaya kepada Tuhan Yesus adalah dua hal yang berbeda. Kebenaran kedua tentang dibaptis dengan Roh Kudus adalah satu-satunya syarat untuk dibaptis dengan Roh Kudus adalah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca dalam firman Allah, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia Roh Kudus untuk menekankan bahwa ini adalah suatu karunia, sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah karunia Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah pantas, tidak akan pernah layak untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Allah memberikannya kepada kita sebagai suatu karunia. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, tugas kita hanyalah bertobat, dibaptis air, lalu menerima dengan iman karunia Allah untuk dibaptis dengan Roh Kudus, lalu mengambil dengan iman karunia Allah untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dari apa yang terjadi pada keluarga Cornelius, kita tahu
bahwa baptisan air bukan syarat mutlak untuk dibaptis dengan Roh Kudus, sebab Kornelius dan keluarganya dibaptis dengan Roh Kudus terlebih dahulu sebelum mereka dibaptis dengan air. Kita baca dalam firman Allah, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Alkitab memakai bermacam-macam istilah untuk menjelaskan peristiwa dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah turunlah Roh Kudus ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan Rasul Petrus di rumah Kornelius. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam ayat ini, dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka yang mendengarkan pemberitaan Rasul Petrus di rumah Kornelius. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu? Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang-orang itu sedang menerima karunia Roh Kudus dan sedang dibaptis dengan Roh Kudus? Mari kita baca jawabannya di dalam firman Allah. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mereka tahu bahwa orang-orang itu sedang dibaptis dengan Roh Kudus karena mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Mengenang peristiwa ini, Rasul Petrus berkata, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Firman Allah ini juga memberitahu kita apa yang terjadi ketika orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ternyata mereka sedang memuliakan Allah dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu juga yang akan kita sekalian lakukan bila sebentar lagi kita akan berkata-kata dengan bahasa roh. Kita sedang memuliakan Allah dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Tanggapan Rasul Petrus mengenai kejadian ini adalah, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Karena Kornelius dan kawan-kawan sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh sebelum mereka dibaptis dengan air. Kita tahu bahwa baptisan air bukan syarat mutlak untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga sekarang satu-satunya syarat untuk dibaptis dengan Roh Kudus adalah bertobat. Bertobat berarti berputar haluan dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bertobat berarti berputar haluan dari hidup untuk mengejar ambisi pribadi dan kesenangan duniawi menjadi mengutamakan untuk melakukan kehendak Allah. Bila kita sudah bertobat seperti ini, Allah Bapa ada karunia untuk kita. Sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya.
yaitu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Kebenaran ketiga tentang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dibaptis dengan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi orang Kristen dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam ayat ini, pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah Roh Kudus turun ke atas kamu. Apabila seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, hasilnya adalah kamu akan menerima kuasa, yaitu menerima kuasa Allah. Menerima kuasa Allah untuk apa? Kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Perhatikan, firman Allah mengatakan kita akan menjadi saksi dan bukan sekedar bersaksi. Beberapa orang hanya bersaksi saja, tetapi sikap, tindakan, dan kenyataan hidup mereka kadang-kadang berbeda dengan kesaksian mereka. Tetapi bila seseorang menjadi saksi, maka ada keselarasan antara perkataan, sikap, tindakan, dan kenyataan. Dibaptis dengan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah satu caranya adalah ketika seseorang berdoa dengan berbahasa roh, Roh Kudus menolong orang itu untuk berdoa ketika mereka tidak tahu bagaimana harus berdoa. Firman Allah berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata biasa, tetapi terucapkan dengan kata-kata bahasa roh. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sehingga hasilnya adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bukunya They Speak with Other Tongues, John Sherrill bercerita mengenai seorang dokter psikiater yang bersaksi bagaimana doa dengan berbahasa roh menolong dia dalam prakteknya sebagai dokter psikiater yang menolong orang untuk beroleh dan memelihara kesehatan jiwa. Dokter psikiater ini bersaksi bagaimana setiap pagi sebelum praktek dia akan berdoa. Pertama untuk keperluan pribadinya, lalu juga berdoa untuk setiap pasien yang akan ditanganinya pada hari itu. Berdasarkan catatan dari sesi konsultasi sebelumnya, mula-mula psikiater ini menyebutkan apa yang diketahuinya mengenai kasus, obat, dan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan ilmu kesehatan jiwa. Tetapi kemudian karena menyadari bahwa banyak penyakit jiwa yang masih berada di luar pemahaman ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan jiwa, dokter ini akan mendoakan pasiennya dengan berbahasa roh. Psikiater ini bersaksi bagaimana dia seringkali merasa kagum dengan mujizat kesembuhan yang terjadi pada pasien yang didoakannya dengan berbahasa roh
sebelum praktek. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Roh Kudus melengkapi seseorang dengan kuasa Allah untuk menjadi saksi bagi Yesus. Kebenaran keempat dan yang terakhir tentang dibaptis dengan Roh Kudus adalah dibaptis dengan Roh Kudus disertai dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah dibaptis dengan Roh Kudus? Ada satu tanda yang diberikan Tuhan bahwa seseorang telah dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga orang tersebut tahu dengan pasti bahwa mereka telah menerimanya. Sama seperti orang yang menerima baptisan air menjadi basah, demikian pula orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan berkata-kata dalam bahasa roh. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana caranya orang berkata-kata dalam bahasa roh? Yang pertama, kita harus jelas siapa yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh. Manusia ataukah Roh Kudus? Mari kita baca teliti ayat ini. Siapa yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Manusia ataukah Roh Kudus? Mari kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, siapakah yang memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Manusia ataukah Roh Kudus? Jawabnya, mereka yang mulai, yaitu manusia yang memulai. Beberapa orang setelah berdoa minta dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, menunggu lidahnya jalan sendiri, maka tidak ada apa-apa yang terjadi. Sebab berbahasa roh adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus memberikan kata-kata untuk diucapkan, tetapi manusia yang harus mulai mengucapkannya dengan iman, walau tidak tahu apa yang mau diucapkan, walau tidak mengerti arti kata-kata yang diucapkan. Sekali lagi kita tegaskan, dalam berkata-kata dalam bahasa roh terjadi kerjasama antara Allah dan manusia. Roh Kudus bertanggung jawab untuk memberikan kata-kata yang akan diucapkan. Tetapi manusia harus membuka mulutnya dan mulai berbicara. Walaupun mereka tidak tahu apa yang akan diucapkan. Tetapi manusia mulai berkata-kata dengan iman dan kerendahan hati. Sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Manusia mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Manusialah yang mulai berkata-kata dalam bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya oleh yang bersangkutan. Proses berkata-kata dalam bahasa roh terjadi dalam keadaan sadar dan di bawah kendali yang bersangkutan, yaitu dimulai dan dihentikan oleh orang tersebut. Berbeda dengan orang kesurupan yang biasanya tidak sadar akan apa yang mereka lakukan atau ucapkan. Bagaimana caranya orang berkata-kata dalam bahasa roh? Yang kedua, kita harus minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa hanya ada satu sang pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman Allah berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Tuhan Yesus berjanji, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita roh yang lain. Bila ini menjadi keputusan Anda akan meminta Tuhan Yesus untuk membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan Anda, sebab Tuhan telah melihatnya. Bila ini menjadi keputusan Anda akan sering-sering memuliakan Allah dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan Anda, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Irialabalabasadatariyalabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, Irialabasadatarialabasadatarialabakusyai, Irialabasadatarialabakusyai, yang mengasihi Akaralabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, Irianabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, 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 Yakaralabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai, Irialabahariyalabasadatarialabakusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengangkat tangannya sekarang. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh,
Angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Barangkali ada di antara kita yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang juga sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Tolong saya untuk menjadi saksi bagi Yesus. Penuhi saya dengan Roh Kudus sehingga sikap, tindakan, dan perbuatan saya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh mulut saya. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya dengan iman. Saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.
Mari kita nyanyikan lagu ini, haleluya, haleluya, 8 kali. Sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu ini, haleluya, 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi haleluya, tetapi saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekarang. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
riala moho riala basanda riala bakusyai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sekarang ini. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali, dan cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Darah-Mu telah sucikan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kasih-Mu. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan
dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Besar dan mulia segala pekerjaanmu, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Luhur dan mulia rancangan dan kehendak-Mu, Kau Raja segala raja. Bagi Raja-Ku yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja-Ku yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja-Ku yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja.
esok, sebab Dia hidup. Segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala Raja aku yang duduk di atas takhta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja aku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Irialama tanda tarialama kusyai, irialama harialama tanda tarialama kusyai, irialama harialama tanda tarialama kusyai, irialama harialama
Tari Alabakushai. Ini Alama Tanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabahari. Kakar Alabafanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Kakar Alabafanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Kana Masanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Kakar Alabafanda Tari Alabakushai. Kakar Alabafanda Tari. Iri Alabahari Alabakushai. Kakar Alabafanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Iri Alabahari Alabafanda Tari Alabakushai. Kakar Alabafanda Tari Alabakushai. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Bebatlah setiap hati yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyelesaikan sampai tuntas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami yang perlu bertobat, kiranya Bapa bawa kepada pertobatan. Mari Tuhan insafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sedang sekolah, sedang kuliah Tuhan tolong agar dapat menyelesaikan sekolah. Dapat menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan Tuhan buka jalan agar dapat melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, ruko, gedung, tanah, kantor, apartemen dan sebagainya. Kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain tidak dapat disebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami.
dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Ada 3 cara Anda dapat mengikuti ibadah hari Minggu GSJA Mercy for All. Yang pertama, secara tatap muka di gereja pada 3 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini. Yang kedua, secara online di alamat yang tertera di layar sekarang ini pada 4 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini. Yang ketiga, dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus Agung yang terindah, bintang timur cemerlang,
semua. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu Yesus batu yang terindah, bintang timur cemerlang, yang terindah dari semua. Setiap orang harus tahu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Allah Rohku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.